Pernah gak sih kalian ngebayangin seseorang yang kalian kenal, yang setiap hari bahkan tersenyum ramah kepada kalian, dan tiba-tiba seseorang itu yang sedang berjalan-jalan sore hari tanpa jejak, tanpa alasan, dan kehilangannya akan membuat daerah atau kota kalian tercengang akan apa yang terjadi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Lindsay Birkbeck yang lahir pada tahun 1972 di Inggris. Lindsay ini dikenal juga sebagai perempuan yang baik hati, pekerja keras, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Lindsay adalah ibu dari 2 anak yang bernama Stephen dan juga Sarah. Lindsay bekerja sebagai asisten pengajar di sebuah sekolah di Accrington, Lancashire. Lindsay hidupnya lumayan cukup sedih ya, karena dia harus bercerai dengan suaminya. Lindsay juga harus menjaga hubungan baik dengan suaminya karena anak-anaknya. Lindsay juga menikmati rutinitasnya yang sederhana, seperti mengajar, berolahraga, bahkan berjalan sore di taman dan mengunjungi teman-teman. Kehidupan Lindsay jelas terlihat sederhana, dengan tenang, damai, dan ya biasa aja gitu, tidak ada keglamoran atau apapun gitu. Lindsay juga jelas tidak memiliki musuh, tidak pernah terlibat dalam masalah besar, hanya seorang ibu yang normal. Seperti hari-hari biasa lainnya, di 12 Agustus 2019, semua itu berubah. Lindsay terakhir kali terlihat berjalan seorang diri menuju The Coppice, sebuah kawasan hutan kecil di Accrington. Lindsay juga tampak santai mengenakan pakaian olahraganya, tanpa adanya tanda-tanda apapun bahwa ternyata itu akan menjadi langkah terakhir Lindsay terlihat. Akhirnya, setelah diidentifikasi bahwa Lindsay benar-benar hilang, karena pada malam hari pun Lindsay tak kunjung pulang. Keluarganya pun jelas panik, anak-anaknya pun jelas kepanikan gitu ya, bingung kemana ibunya pergi gitu. Nggak biasanya Lindsay pergi sampai selarut ini. Akhirnya, setelah menunggu yang cukup lama lah ya, Stephen pun langsung lapor kepada pihak polisi. Di keesokan paginya, di sana pun sudah ramai. Poster orang hilang pun sudah mulai tersebar di seluruh kota. Semua orang pun jelas mencari Lindsay. Polisi, warga, bahkan sukarelawan pun ikut menyisir kawasan hutan dan tempat-tempat Lindsay biasa berolahraga. Tapi, sedihnya di sini hasilnya pun nihil. Lindsay masih saja tidak ditemukan. Hari-hari pun berlalu, keluarga Lindsay pun tidak menyerah sama sekali. Mereka percaya bahwa Lindsay masih hidup. Polisi akhirnya langsung mengidentifikasi lebih dalam dengan memeriksa beberapa CCTV, berbicara dengan para saksi, dan memeriksa setiap kemungkinan yang ada. Tapi sedihnya, semakin lama harapan itu justru perlahan berubah menjadi ketakutan. Pasalnya, di sebuah rekaman CCTV menjadi titik balik penyelidikan. Dalam video itu, terlihat seorang remaja laki-laki mendorong Wele Bin, di mana tempat sampah beroda besar melewati jalan-jalan kecil di Accrington. Waktunya tepat di malam setelah Lindsay dinyatakan menghilang. Dan lebih mencengangkan lagi di sini apa? Arah yang ditempuh oleh orang ini menuju hutan yang sama tempat terakhir Lindsay terlihat. Di sini, para penyelidik pun menggambarkan sebuah bayangan besar di mana mulai terbentuk. Dan para penyelidik pun bertanya-tanya, siapa remaja tersebut? Apa hubungannya dengan Lindsay? Dan apa juga yang ada di dalam bin atau kantong sampah besar yang digeret itu? Apa di dalamnya? Di 24 Agustus 2019, tepat 2 minggu setelah Lindsay menghilang, seorang petugas kebersihan pun yang tengah beristirahat di pinggir kawasan hutan mendeteksi adanya bau-bau busuk yang nggak biasa. Di situ, petugas itu pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Petugas itu bilang ke polisi bahwa saya mencium ada hal-hal aneh nih di sini gitu. Bapak bisa segera ke sini? Pihak kepolisian pun langsung mengiyakan dan langsung menuju ke lokasi. Saat pihak kepolisian datang, polisi menggali area tersebut. Dan pada saat digali lebih dalam lagi, di sana hal yang mencengangkan dan mengerikan pun
terkuak. Di sana, polisi menemukan sebuah tubuh manusia yang dibungkus plastik bening dalam kondisi mengenaskan. Dan siapa tubuh itu? Dan siapa pemilik tubuh itu? Ya, pemilik tubuh itu adalah Lindsay Birbeck, di mana Lindsay sudah terbujur kaku dan dibungkus oleh plastik bening. Wah, gila banget sih. Keluarganya berharap Lindsay itu kembali dengan hidup, tapi nyatanya Lindsay sudah terbujur kaku dan dinyatakan tidak bernyawa. Polisi pun langsung segera mengangkat tubuh korban dan langsung melakukan autopsi. Di saat autopsi berlangsung, pihak keluarga pun jelas sedih, pilu, apalagi anak-anaknya tidak menyangka bahwa ibunya bisa meninggoy gitu secepat ini gitu kan. Dia lagi jalan-jalan sore, tiba-tiba hilang dan tiba-tiba sudah dinyatakan tidak bernyawa. Akhirnya waktu pun berlalu, hasil otopsi itu pun keluar dan polisi pun di situ menyebutkan bahwa dari hasil otopsi menunjukkan Lindsay dibun-bun dengan kekerasan tumpul di bagian leher, di mana menyebabkan luka fatal yang langsung merenggut nyawanya. Kota kecil yang tadinya atau sebelumnya syahdu itu pun berubah menjadi lautan kesedihan dan juga amarah. Pasalnya, siapa yang berani atau bisa-bisanya ngelakuin hal sekejam itu terhadap seorang perempuan yang tidak bersalah? Akhirnya setelah kabar ini pun langsung mengeruak gitu di negara tersebut dan juga langsung menyoroti keluarga dari Lindsay ini, polisi yang sudah memegang sebuah kecurigaan di mana mereka langsung kembali lagi kepada remaja yang terlihat di CCTV. Di sana, polisi pun menyebarkan potongan-potongan gambar, meminta publik untuk membantu mengidentifikasinya. Lalu, tak lama kemudian, ada seseorang yang ternyata mengenali remaja tersebut, di mana orang tersebut dikenal di lingkungan sekitar karena memiliki autisme berat dan kesulitan berkomunikasi. Namanya sebenarnya nggak pernah diumumin ke publik gitu, siapa remaja itu. Karena ya masih remaja gitu, nggak boleh gitu publik tuh tahu gitu. Dimana para penyidik juga menyebutkan sebagai The Gardener. Jadi kita panggil aja orang ini tuh The Gardener. Anak ini atau The Gardener ini, polisi pernah menyebutkan bahwa si The Gardener menawarkan diri untuk menguburkan tubuh seseorang dengan bayaran 10 pound sterling atau sekitar Rp281.000. Di mana anak ini ngomong ke orang itu tuh yang nggak dikenal gitu, wanita random aja, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gimana wanita ini nggak kebingungan dan nggak, hah, dia bercanda kali ya, anak ini bercanda kali ya, gimana nggak kayak gitu? Coba. Akhirnya remaja itu pun diselidiki lebih lanjut dan investigasi oleh pihak kepolisian. Tapi pada saat diinterogasi, The Gardener ini tidak menunjukkan emosi apapun gitu. Jadi flat aja mukanya gitu. Di sana The Gardener ini pun tidak melawan, tidak membantah, hanya diam, seolah tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dan pada saat The Gardener ini udah diinterogasi oleh polisi, di situ ada bukti yang berbicara. Pasalnya, DNA Lindsay ditemukan di rumah pelaku saat polisi menangkap pelaku tersebut dan menginterogasi semuanya, bahkan dari rekan, keluarga, ataupun rumahnya. Di sana juga ada jejak tanah dari lokasi kuburannya yang cocok dengan tanah di sepatu The Gardener itu. Dan tidak hanya berhenti di situ, di mana CCTV menunjukkan bahwa The Gardener ini menyeret sebuah tempat sampah besar yang beroda gitu, tempat sampah gede gitu, menuju area hutan larut malam seorang diri. Ya, seorang diri. Dari bukti ini pun sudah jelas nyatanya The Gardener ini merupakan pelaku pembunuhan kepada Lindsay, yang dimana dia tidak mengenali siapa orang tersebut. Gila sih. Gila. Anak-anak dan keluarga dari Lindsay pun terkejut, tercengang. Bahkan bukan keluarga aja, media dan penduduk sekitar pun tercengang. Bagaimana bisa orang yang baru beranjak dewasa ngelakuin hal segila itu gitu terhadap orang dewasa gitu. Kayak, Tuhan gitu. Parah banget sih, kacau. Sidang pertama pun digelar di Preston Crown Court. Publik jelas menunggu dengan napas tertahan. Siapa sebenarnya The Gardener ini? Mengapa dia tega melakukan hal tersebut? Jaksa juga menjelaskan bahwa pelaku menyerang Lindsay secara acak, tanpa motif pribadi, tanpa dendam, tanpa juga rencana pencurian atau pelecehan.
The Gardener ini justru melihat Lindsay berjalan sendiri, lalu entah bagaimana dia langsung menyerang Lindsay dari belakang di area hutan. Dan setelah itu, lebih gilanya lagi, The Gardener ini menyeret tubuh Lindsay dari hutan, membawanya pulang. Dan yang lebih merinding lagi, menyimpannya sementara. Sampai di keesokan harinya, menggali kuburan yang dangkal untuk menyembunyikan jasad dari Lindsay. Gila banget. Dia ngelakuin itu seorang diri tanpa alasan, tanpa motif, tiba-tiba random aja mukul orang yang lagi jalan di hutan dan sampai ngebunuh gitu. Itu gila banget, gila gitu. Tapi di sidang itu pun, di mana ada pihak pembela mencoba menjelaskan bahwa The Gardener ini memiliki gangguan spektrum autisme yang berat dan tidak sepenuhnya memahami akibat dari perbuatannya itu. Tapi di sini hakim tetap menilai, meski memiliki keterbatasan, The Gardener ini atau orang ini tuh tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dimana dia sudah mengambil langkah yang sangat gila dan berani untuk menyembunyikan bagai bukti, menggali kuburan, dan berusaha menutupi jejaknya. Tanda jelas adanya kesadaran, menurut jaksa. Akhirnya, di Agustus 2020, 1 tahun berlalu, juri pun memutuskan bahwa The Gardener atau orang ini bersalah atas pembunuhan Lindsay Birbeck. Hakim pun langsung menjatuhi hukuman seumur hidup dengan masa minimal 16 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Ya karena masih belum cukup lah ya gitu umurnya, jadi jaksa yang memvonis anak itu ya seumur hidup, tapi baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat 16 tahun. Ketika vonis itu dibacakan, keluarga Lindsay pun jelas menangis. Seberat-beratnya hukuman tidak akan pernah bisa menggantikan nyawa seseorang yang sudah tidak ada. Putrinya di situ Sarah berkata dalam wawancara, "Kami akhirnya pun tahu siapa yang melakukan tindakan keji itu. Tapi sekali lagi, tidak ada vonis yang bisa mengembalikan nyawa ibu kami. Dan kalian tahu, tak ada kata yang lebih benar dari itu." Ya, seberat apapun hukuman, sekali lagi tidak akan bisa menggantikan nyawa yang sudah tiada. Kasus ini pun jelas mengguncang masyarakat Inggris. Bukan hanya karena kebrutalan pembunuhan, tapi juga karena, ya, mind-blowingnya pelaku gitu loh. Orang yang baru beranjak ya remaja gitu, bisa-bisanya melakukan hal tersebut, hal keji kepada orang dewasa, bahkan kepada seorang orang tua gitu loh. Di situ pun banyak orang yang mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang dengan autisme berat bisa merencanakan sesuatu seperti ini? Apakah sistem pendidikan dan kesehatan mental di negara Inggris gagal mendeteksi potensi bahaya sejak awal? Tapi di sisi lain juga, masyarakat terinspirasi kekuatan keluarga Lindsay yang luar biasa, yang tetap tenang, sopan, dan tidak menebar kebencian. Wah, ini namanya parenting keluarga yang top gitu ya, maksudnya wah good gitu. Dimana masih menghadapi situasi yang benar-benar kritis dengan tenang, dengan ya tidak ada dendam gitu, kebencian gitu kan. Wah keren sih, keren, luar biasa sih. Ini juga jadi pelajaran ya buat kita gitu, bahwa parenting itu sangat-sangat dibutuhkan gitu, sangat-sangat berimpact lah gitu bagi keluarga atau bagi anak gitu kan. Apalagi ya seorang orang tua di sana mungkin ingin mendidik anak itu dengan baik, itu jelas gitu. Dan yang lebih penting adalah harus selalu peduli akan mental health sang anak. Itu adalah penting dan bisa jadi nomor 1. Karena itu juga bisa menopang bagaimana sang anak bertumbuh dan bagaimana sang anak bisa menghadapi situasi yang ada di dunia ini. Jadi, kasus atau kisah Lindsay Birbeck ini sekali lagi adalah pengingat pahit bahwa kejahatan bisa datang dari tempat yang paling tanpa kita duga. Bahwa bahkan di tengah kota kecil yang damai itu pun, seseorang bisa saja menyimpan rahasia kelam di balik wajah polosnya. Dan yang paling menakutkan lagi di sini, kadang kita tidak pernah tahu kapan kita bisa menjadi target dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati, dan hargailah setiap hari bersama orang-orang yang kalian cintai dan sayangi. Karena tidak ada yang tahu pasti kapan hari biasa bisa berubah menjadi sebuah tragedi mengerikan. Merinding, amit-amit, jauh. Pokoknya, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang punya rekomendasi kasus, boleh tulis juga di kolom komentar. Dan sekali lagi, untuk kalian yang suka kasus kriminal misteri menegangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk bantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar tetap aman, waspada, dan terinformasi.
Tunggu next kasus menggemparkan atau kisah kriminal kelam lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.